Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kelompok kami, kelompok 7, akan mempresentasikan tentang regresi linier berganda. Nah, kelompok 7 beranggotakan yang pertama ada Kak Firasa dengan NIM 2020-210042. Selanjutnya ada Tasfia Aulia dengan NIM 2020-210053. Selanjutnya ada Egy Trinindia dengan NIM 2020-2102-384. Yang selanjutnya ada saya sendiri, Ahmad Kamaludin dengan NIM 2020-210402. Dan yang terakhir ada Rizky Tegar Putra Safianto dengan NIM 2020-210396. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Kak Firasa dengan NIM 042. Apa itu data fiktif? Data fiktif yaitu data yang digunakan untuk menginput serta mengolah di SPSS. Lalu, yang kami gunakan terdapat 30 data. Next. Analisis data. Yang pertama ada interval atau rasio. Skala data serum variabel terutama pada variabel terkait adalah interval atau rasio. Asumsi ini tidak perlu diuji, namun cukup pastikan bahwa data yang digunakan adalah data interval atau rasio, numerik atau kuantitatif. Agar paham tentang berbagai skala data, kami sudah membahasnya dalam artikel yang berjudul jenis data dan pemilihan analisis statistik. Lalu ada linearitas. Ada hubungan linear antara variabel bebas dengan variabel yang terkait. Asumsi linearitas ini diuji dengan uji linearitas regresi. Misalnya pada kurva estimasi. Dengan kurva ini bisa ditentukan ada hubungan linear atau tidak dengan melihat nilai p-value linearitas. Jika p-value-nya ini kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan linear antara prediktor dan respons. Lalu yang ketiga ada normalitas residual. Beda antara Y dan X yang prediksi. Y adalah variabel terikat, sedangkan Y prediksi adalah Y hasil persamaan regresi yang dibuat, sehingga residual dibangun dengan rumus Y min Y prediksi. Asumsi normalitas pada regresi linear berganda adalah pada residualnya, bukan pada data per variabelnya. Uji asumsi normalitas regresi linear dapat diuji dengan berbagai metode, yaitu uji normalitas seperti uji Sapir-Whorf, Lilliefors, atau Kolmogorov-Smirnov, Andreas Darling, Rein Joyner, Shapiro Francia, Jarque-Bera. Lalu ada homoskedasticitas, yaitu sebuah kondisi di mana varians dari error bersifat konstan atau tetap. Dengan kata lain, bahwa varian dari error bersifat identik untuk setiap pengamatan. Lalu ada non-multikoliniaritas, yaitu keadaan di mana terdapat interkorelasi atau korelasi kuat antara variabel bebas di dalam modelnya. Dinyatakan ada interkorelasi jika korelasi antar variabel bebas dalam model ini berganda. Lalu ada non-autokorelasi. Dapat diartikan bahwa terdapat korelasi antar waktu, sehingga bisa diartikan dengan mudah bahwa autokorelasi ini sering terjadi pada regresi linear dengan data time series atau urutan waktu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Makasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Tasya Aulia akan menjelaskan analisis data output. Nah, di sini itu ada analisis data tabel output SPSS. Penguji asumsi klasik pada tahap ini tidak dilakukan operasionalisasi software SPPS, melainkan hanya cara membaca uji asumsi klasik dari output SPSS sebagaimana yang tampil pada file output. Yang pertama itu ada multikolinearitas. Nah, baik, mohon maaf. Nah, kan tabel sudah ada di makalah. Tabel itu yang pertama itu multikolinearitas itu yang pertama itu untuk variabel fish dasar 1 atau angkanya 6,867, Kim dasar 1 4,435, Kai 1, mohon maaf 5,29 dan IPK-nya itu 17.600. Sedangkan toleransi untuk variabel fish dasar 1 0,146, Kim dasar 1 0,225, 199 dan IPK-nya itu 0,057. Dari variabel IPK-nya itu 17.600, maka dapat dikatakan terjadi multikolinearitasnya karena variabel IPK lebih dari 0. Nah, yang kedua B, autokorelasi. Itu model Samurai. Nah, saya jelaskan itu sudah ada di makalah. Nah, artinya itu nilai Duprin Fason yang tertera pada output SPSS disebut dengan DW hitung. Angka ini akan dibandingkan dengan kriteria penerimaan Baik, di sini saya akan melanjutkan yang ketiga, heterosekdastisitas. Nah, penguji heterosekdastisitas dilakukan dengan membuatan scatter atau alur sebaran antara residual dan nilai prediksi dari variabel terkait yang telah standarisasi. Nah, uji ini sekplot rentanan kesalahan dalam penarikan kesimpulannya. Hal ini dikarenakan penentuan ada tindakan pola atau alur atas titik-titik yang ada di gambar yang di makalah tersebut sangat bersifat subjektif. Bisa saja sebagian orang mengatakan tidak ada pola, tapi sebagiannya lain mengatakan ini ada polanya.
tidak ada ukuran yang pasti kapan suatu sex plot membuat pola atau tidak. Keputusan hanya mengandalkan pengamatan atau penglihatan penelitian. Dan yang terakhir ini saya akan menjelaskan normalitas. Normalitas ini tuh dapat dilihat dari gambar normal P plot di bawah ini. Perlu diingatkan bahwa asumsi normalitas yang dimaksud dalam asumsi klasik pendekatan ULS adalah data residual yang dibentuk model regresi linier terdistribusi normal, bukan variabel bebas ataupun variabel terkaitnya. Kriteria ini sebuah data residual terdistribusi normal atau tidak dengan pendekatan normal. PP plot dapat dikatakan, dapat dilakukan dengan melihat sebaran titik-titik yang ada pada gambar tersebut. Apabila sebaran titik-titik tersebut mendekati atau rapat pada garis lurus diagonal, maka dikatakan bahwa data residual terdistribusi normal. Namun apabila sebaran titik-titik tersebut menjauhi garis, maka tidak terdistribusi normal. Sebaran titik-titik dari gambaran normal PP plot di atas regulatif mendekati garis lurus sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi normal. Hasil ini diselainkan dengan asumsi klasik dari regresi linear dengan mendekatkan OLX. Kelemahan dari uji normalitasnya dengan normal PP plot terletak pada kriteria dekat atau jauhnya sebaran titik-titik. Tidak ada batas yang jelas mengenai dekatan atau jauhnya sebenarnya. Mohon maaf, sebenarnya titik-titik tersebut sehingga sangat dimungkinkan terjadi kesalahan penarikan kesimpulannya. Misalnya, teramati bahwa sebaran titik-titik tersebut atau terlihat terlatif dekat artinya terdistribusi normal, tapi ternyata titik cukup dikatakan dengan tidak terdistribusi tidak normal. Kondisi ini akhirnya bergabung kepada subjektivitas pengamatan atau orang yang melihat. Next, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Devrinda, NIM 238, melanjutkan presentasi dari rekan saya. Uji kelayakan model. Ada uji kelayakan model atau uji V. Uji keterandalan model atau uji kelayakan model atau yang lebih populer disebut dengan uji F. Merupakan tahapan awal mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak layak atau andal. Di sini maksudnya adalah model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Namun uji ini disebut sebagai uji F karena mengikuti distribusi F yang kriteria pengujiannya seperti one-way ANOVA. Penggunaan software SPSS memudahkan penarikan kesimpulan dalam uji apabila nilai prop F itu lebih kecil dari tingkat kesalahan atau error. Maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi layak, sedangkan apabila nilai prop F hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05, maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi tidak layak. Hasil uji F dapat dilihat dari tabel ANOVA di bawah. Tabel ANOVA di makalah. Nilai prop F hitung pada tabel di makalah nilai 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linear yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan
pengaruh harga ekspor dan kurs yen terhadap variabel terikat ekspor pakaian. Yang kedua, uji koefisien regresi atau uji T. Uji T dalam regresi linear berganda dimaksud untuk menguji apakah parameter yang diduga untuk mengestimasi persamaan atau model regresi linear berganda sudah merupakan parameter yang tepat atau belum. Jadi maksudnya di sini adalah parameter tersebut mampu menjelaskan perilaku variabel bebas dan mempengaruhi variabel terikat. Parameter yang diestimasi dan regresi meliputi intercept dan slope. Pada bagian ini uji T difokuskan pada parameter slope saja. Jadi uji T dimaksud adalah uji koefisien regresi. Hasil pengujian dapat dilihat di makalah. Selanjutnya yang ketiga, koefisien determinasi. Koefisien determinasi menjelaskan variasi pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat atau dapat pula dikatakan sebagai proporsi pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi dapat diukur oleh nilai RS square atau adjust R square. R square digunakan pada saat variabel bebas hanya satu saja. Sedangkan adjust R square digunakan pada saat variabel bebas lebih dari satu. Dalam menghitung nilai koefisien determinasi, penulis lebih senang menggunakan RS square daripada adjust R square, walaupun variabel bebas dari satu. Jadi, tabelnya sudah di makalah. Jika dilihat dari R square yang besar 0,874 menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel HRG dan kurs terhadap variabel X sebesar 87,4%. Artinya, harga ekspor pakaian jadi dan nilai tukar yen terhadap rupiah memiliki proporsi pengaruh terhadap ekspor pakaian jadi sebesar 87,4. Sedangkan sisanya 7,8 diperoleh dari 100% dikurangi 87,4%. Dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model regresi linear. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Rizky Tegar dengan NIM 396 akan mempresentasikan tentang interpretasi model. Jadi interpretasi model adalah setelah estimasi model regresi linear berganda dilakukan dan diuji pemenuhan syaratnya atau uji asumsi klasik serta kelayakan modelnya, maka tahap akhir adalah menginterpretasikannya dan interpretasi atau penafsiran atau penjelasan atas suatu model yang dihasilkan seharusnya dilakukan setelah semua tahapan atau uji asumsi klasik dan kelayakan model dilakukan. Nah, apabila uji asumsi klasik belum terpenuhi, besar kemungkinan interpretasi model menjadi bias atau kurang tepat. Nah, kedua uji kelayakan memastikan bahwa model regresi linear yang diestimasi memang layak menjelaskan pengaruh variabel yang bebas terhadap variabel terikat. Apabila model yang diestimasi atau kurang layak, maka model tersebut memang tidak bisa digunakan untuk menafsirkan atau interpretasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel yang terikat. Interpretasi yang dilakukan terhadap koefisien regresi meliputi dua hal, tanda dan besaran. Tanda menunjukkan arah hubungan, tanda dapat bernilai positif atau negatif. Positif menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan negatif menunjukkan sebuah pengaruh yang berlawanan arah. Searah maksudnya adalah apabila variabel bebas mengalami kenaikan atau peningkatan atau bertambah, maka variabel terikat akan mengalami hal yang sama-sama mengalami kenaikan atau peningkatan atau bertambah.
Sedangkan apabila variabel bebas mengalami penurunan atau pengurangan, maka akan berdampak pada variabel yang terikat akan mengalami penurunan atau pengurangan juga dan berlawanan arah. Maksudnya apabila variabel bebas mengalami kenaikan atau peningkatan bertambah, maka variabel yang terikat akan mengalami hal yang sebaliknya, yaitu penurunan atau pengurangan. Untuk sebaliknya, apabila variabel bebas mengalami penurunan atau pengurangan, maka variabel terikat akan mengalami peningkatan atau bertambah. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang koefisien regresi. Jadi koefisien regresi untuk variabel HRC sebesar 347 dan variabel kurs sebesar 269 atau Jepang HRG. Naik maka jumlah ekspor pakaian jadi ke Jepang atau IKS dan juga akan mengalami kenaikan. Begitu pula ada saat harganya turun maka jumlah ekspornya juga turun. Kenaikan harga ekspor pakaian jadi ke Jepang sebesar 1 juta per ton akan meningkatkan jumlah ekspor pakaian jadi ke Jepang sebesar 347 ton dan sebaliknya. Penurunan harga ekspor pakaian jadi ke Jepang sebesar 1 juta per ton akan menurunkan jumlah ekspor pakaian ke Jepang sebesar 347 ton. Koefisien regresi kurs bernilai positif memiliki arti yang sama dengan koefisien regresi HRG. Pada saat ini kurs yen terhadap rupiah atau kurs menguat, maka jumlah ekspor pakaian jadi ke Jepang akan mengalami peningkatan. Begitu pula pada saat kurs yen melemah terhadap mengalami peningkatan. Begitu pula pada saat kurs melemah saat rupiah, maka jumlah ekspornya juga menurun. Kenaikan nilai kurs yen sebesar 1 rupiah akan meningkatkan jumlah ekspor pakaian jadi ke Jepang sebesar 269 ton. Dan sebaliknya, penurunan kurs yen sebesar 1 juta akan menurunkan jumlah ekspor pakaian jadi ke Jepang sebesar 269 ton. Sebagai catatan, tidak semua model regresi linier yang dibentuk dapat dipresentasikan dari sisi besaran. Hal ini bergantung kepada satuan dan variabel penelitian itu sendiri. Sebagai contoh, data penelitian yang menggunakan data primer dan kuesioner sebagai alat ukur variabelnya biasanya menggunakan skala Likert. Tidak dapat diintegrasikan di sisi besaran, hanya sisi arah saja. Hal ini dikarenakan skala Likert tidak memiliki satuan, hanya menunjukkan gradasi atau perubahan. Mulai dari kecil ke besar, tidak suka, ke suka, tidak setuju, ke setuju, dan lain-lain. Apabila diinterpretasikan dijelaskan dari sisi besaran, maka satuan apa yang tepat untuk skala Likert. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesarnya. Kami akhiri presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.